Tapi kan lu keburu mojok tuh sebelah sana. Lu lagi laporan ke siapa itu kemarin di pojokan? Hah? Lagi laporan sama siapa, email? Ya, lu nggak tahu malu lu ya? Lu makan aja dibayarin Pak Andi lu, tapi lu laporannya sama yang lain, setan. Tambahin juga biar tambah percaya tuh namanya Emmy. Ya, biar tambah percaya namanya Emmy Bali sama kata-kata sialan kalian pada tuh ya. Karena ngomong bohong aja dia percaya, ya kan? Ya sudah, tambahin aja jangan lupa biar nanti si Emmy tambah menggila. Nanti kita jangan lupa ya, bongkar-bongkaran kita ya, biar panjang nanti urusan ya. Terserah nanti ya, terserah lu nanti mau laporan apa enggak ke Meme. Yang pasti yang jelas gue sama Meme harusnya nggak ada masalah, karena yang bermasalah itu lu Emi ya, bukan Meme atau bukan Mama ya. Yang bermasalah lu Emi ya. Wah, bukan Meme yang bermasalah, lu yang bermasalah. Meme aja baik sama gue dan kita waktu itu udah sepakat ya. Lu bilang juga sendiri nggak mau huru-hara, nggak mau huru-hara ya, tapi lu masih huru-hara nggak jelas, lu masih lu berkumpulnya sama hewan-hewan lagi. Sebetulnya yang bikin aku kecewa tuh ya dia berkumpulnya sama hewan-hewan guys ya, tapi ya sudah, nggak mungkin, memang mereka satu spesies kali makanya bersama. Simulan hewan binatang itu juga pede banget loh, nantang-nantangin gue. Muka lu benerin dulu Mulan, berisik lo. Muka lu dibenerin dulu ya Mulan. Mulan bulu perindu. Orang pakai bulu perindu dikejar-kejar ya. Si Bulan udah pakai bulu perindu, orang masih muntah lihat muka lu. Cari yang bener ya Mulan, cari yang bener, cari perindunya yang bener Mulan ya. Cari yang sampai orang tidak melihat bentuk wajah lo yang kayak begitu. Cari bulu perindu yang orang melihat lo itu kayak Nabila Shakib. Cari lo tuh ya. Ya, lu cari tuh. Cari bulu perindu yang orang nggak melihat muka lo itu kayak Nabila Shakib. Mulan ya. Kalau orang masih melihat bentukan lu kayak begitu, diem aja lo, nggak usah banyak bacot, setan, hewan binatang. Mantep kan guys? Enak kan kalian tidurnya, nyenyak kan? Sialan memang. Iya kan? Pede banget kan si Mulan binatang itu ya. Gua nggak ngatain lu gembel, setan. Ya mungkin karena memang secara keuangan lu masih punya ya. Cuman otak aja yang nggak punya ya. Otak juga ada sih sebetulnya ya. Cuman agak-agak gila aja mungkin. Atau lo mau cari sensasi ya, lo boleh cari sensasi kalau muka lo kayak Nabila Shakib. Lu boleh cari sensasi ya, tapi kalau bentukannya kayak begitu nggak usah cari sensasi Mulan ya, binatang. Nih buat Bu Emi dengerin ya, bukan hanya kata-kata hewan yang gue lontarkan sama si Bulan itu ya, dia memang binatang, hewan liar ya, yang dimana
Kalau disandingkan sama kebo dibedakin, itu masih cantikan kebo dibedakin. Lu juga nggak usah munafik Bu Emi. Ya, lu nggak usah munafik ya. Memang si Bulan itu kayak binatang ya. Kalau dia sandingkan sama kambing juga masih cantikan kambing dibedakin. Ya lu akuin itu. Lu juga pasti sebetulnya kan jijik kan, sama si Renata juga sebetulnya kan lu jijik kan, tapi karena lu nggak suka sama Kak Asil aja sama Jesko, makanya lu membabi buta. Apa sih orang dia aja, kalau mau lapor-laporan ya, kalau mau lapor-laporan mereka juga bisa banget dilaporin. Ya, kalau mau lapor-laporan mereka juga bisa banget dilaporin. Ya sudah, tinggal ditarik aja nanti historinya. Tinggal ditarik aja historinya ya, mau lapor-laporan ya, apalagi tuh yang si nyonya setan itu ya, ada kok, kan ada chatnya juga, ada juga videonya, aku yakin teman-teman juga punya. Lanjut, wih. Aku sambil fokus ke mataku, kok cantik kali lagu nih ya. Ya, cantik menurut aku sendiri ya, maaf ya. Ya nggak tahu lah, tanyalah. Ya nggak tahu, aku juga bingung kan, tiba-tiba si Bulan itu dengan pedenya bikin PT itu, aku juga bingung. Kalau aku nggak begitu ini ya, nggak begitu tahu gitu orang-orang yang apa baru naik di room sebelah tuh nggak begitu tahu, Wing. Jadi aku kasih tahu aja nih Kak Teh. Jadi si Mulan ini juga Mulan Merindu. Dulunya memang jadi roomku juga, di roomku juga. Tapi memang biasalah, nggak penting juga sebetulnya narasinya juga, karena kalau ngomong juga suka ngelantur. Nah si Bulan Merindu itu dulu waktu aku mau nyanyi-nyanyi dia nawarin, Aweng mau pesen si soundcard berapa harganya, aku cek dulu ya, ternyata waktu itu aku cek harganya 240. Oh ya sudah, pesen aja gitu. Tapi memang secara feel memang aku nggak percaya sama nih orang. Ya udah aku pesen lah tuh soundcard, terus aku bayar, habis itu juga aku kirim nomor rekening ke dia, terus dia jawab waktu itu, kalau nggak salah masih jawab, oh ya nanti anakku yang kirim ya Wing, gitu. Sampai sekarang sih udah mau kiamat nggak ada tuh, ya kan, nggak ada dikirim. Terus tiba-tiba sekarang dia nongol lagi, berkubu dengan si Renata binatang itu ya. Sekarang tiba-tiba berkubu di situ, ngumpul lagi gitu loh Teh. Nah kalau Bu Emi juga memang dulu di roomku juga. Awal mulanya malah Bu Emi ini canda-candaan aja orangnya, bercanda-bercanda, tapi memang semakin kesini juga kita juga pernah berantem juga, dan aku ngerasa itu fitnah karena memang gak sesuai fakta waktu itu. Tapi memang karakternya keras banget gitu, tapi memang nggak teratur gitu. Iya. Kadang hal-hal yang memang tidak sesuai yang dia mau ya dia tentang gitu. Bahkan walaupun isinya fitnah ya dia mengimani aja gitu. Kayak sekarang case ini aku udah sampaikan ya, saat fotonya Bu Emi ditampilkan aku tidak ada di sana, tapi karena saya tak binatang ya kan, kalau aku ada di sana dengan bilang mau ngasih bukti ke Bu Emi, faktanya buktinya nggak dikasih juga karena memang nggak ada. Justru yang ada bukti kan kita, Karut yang ngasih ke aku kalau memang aku nggak ada di sana
Itu pun akhirnya percuma, dia minta bukti tapi nggak dianggap bukti itu. Malah dia fokus dengan ketidaksukaan dia sama Kak Asil dan Kak Jess dengan kata-kata yang tadi aku sampaikan gitu. Dan kata-kata sebenarnya udah disampaikan di secara lisan di Komal, dan dia minta direkam. Ya tanya aja sama orangnya langsung, dia sendiri kok yang nantangin minta direkam saat ngomong begitu. Kalau dia nggak ngaku, ya udahlah, biarlah Tuhan yang membalas, gitu ya. Kalau dia nggak ngaku juga, ya. Tapi kan kalau typing, kalau chat di WhatsApp kan aku ada buktinya. Kalau saat dia minta direkam ngomong begitu, dia nggak ngaku, itu urusan dia. Kok penontonnya stabil ya? 22, 21, 23 kayak gitu ya. Kena apa ini? Pentol cilok. Kenapa mereka nggak apa ini? Adu kalangan bulu mata Kenapa ya. mereka nggak suka sama Kak Asil dan Jesko? Nah, kalau tanya begitu, ya coba deh kalian tanya ke sana. Karena memang terus terang aja aku juga nggak tahu asal muasalnya kenapa. Itu masalahnya. Terus terang aja aku nggak tahu alasannya apa. Tetapi ya gini, aku ini kenal lama dengan Kak Sil ya. 2024 itu di kasus Vina Cirebon. Karena aku adalah salah satu host wanita yang memang gencar menyuarakan kasus Vina Cirebon saat itu ya, tahun 2024. Tetapi kami ini berkomal jarang dan tidak pernah saling singgung satu sama lain. Jadi aku paham betul gitu. Nggak bakal Kak Sil bereaksi jika memang tidak disentuh. Gitu. Kami dulu berbeda pendapat di kasus Vina Cirebon. Kami adu pendapat, adu argumen ya kan. Tetapi tidak sampai untuk apa ya? Untuk sampai menghina satu sama lain tuh, jauh banget gitu sama sekarang tuh. Orang-orang kok pada baru tahu sedikit tiba-tiba bisa gitu. Kok bisa kalian sentuh orang yang memang tidak pernah menyentuh orang lain? Tahu nggak teh? Jujur aku tadi di kantor sempet berpikir kayak anjoy gitu. Padahal gue di dunia nyata gue paling nggak tega gue menghina orang gitu. Serius sumpah, ini demi apapun ya kak. Teh, aku tadi tuh sampai kayak berpikir sempet merenung sejenak. Anjoy, gue di dunia asli gue mau maki orang itu gue harus berpikir dulu gitu ya, sampai kayaknya nggak tega gitu ya ngata-ngatain orang. Even misalnya kita bercanda pun itu bersama yang temen, bener-bener temen banget gitu ya. Tapi di sosial media anjay gue dikata-katain, gue ngata-ngatain orang itu kayak enak aja gitu. Ini sebetulnya memang wajar atau memang penyakit atau bagaimana, terus terang aja aku tadi sempet merenung begitu teh. Karena memang di dunia nyata aku mau ngatain orang itu mikir loh teh. Serius, karena kayak nggak tega aja gitu, lisanku kayak nggak tega gitu, otakku tidak mensupport itu gitu. Tapi ketika memang nggak tahu ya, karena mungkin juga mereka ngata-ngatain aku juga di sosial media ya biasa aja gitu ya, termasuk yang sampai aku lebih heran lagi bilang katanya pendukung Nikita Mirzani, tapi mereka memaki seorang lawyer yang dimana secara pendidikan juga sudah doktor. Itu luar biasa. Kalian tahu nggak sih susahnya, benar kata Kak Elnora, bagaimana sih susahnya menjadi mencapai dokter atau S3 itu luar biasa loh perjuangannya, dan itu perlu otak digunakan gitu. Tapi bisa loh mereka kata-katain dengan gampang gitu.
nggak habis pikir sih sebetulnya kalau kita renungkan guys di sosial media ini, terus terang aja. Tapi ya sudahlah ya, karena memang Pak Andi pun ya akhirnya kan bukan memaklumin ya, maksudnya kayak ya sudah mungkin ini Bapak melihat ini sosial media gitu ya. Tapi kadang aku kalau lagi merenung guys, jujur kadang otakku nggak habis pikir gitu, kok bisa ya seorang dokter, seorang pengacara kayak Kak Sil dan lain-lain kok dimaki-maki ya sama orang, aku bingung ya. Tapi memang aku juga suka maki Raffi sih guys, karena memang Raffi juga ya kalian tahu lah bagaimana tingkah lakunya gitu. Jadi Iya maksudnya betul, betul. jadi maksudnya gimana, Bang Awin? Tapi kadang aku juga pernah suka maki Raffi sih. Jadi maksudnya Bang Awin ngerasa juga pernah bersikap seperti itu sama seseorang. Jadi ini balasannya mungkin begitu. Maaf, siap salah. Jadi dulu itu di kasusnya awal-awal di kasus Kaniki, jadi aku tuh diserang sama Raffi and the Gang. Nah, ada Terang Aja, ada Raffi, ada Dedi, ada Mr. Blend dan and the Gang lah, ada si Ani Official dan lain-lain dulu tuh gitu. Dan itu mereka ngata-ngatain aku bincing, biasalah bincing, hompimpa, alayum gambreng, suka kenti dan lain-lain. Tapi kan kenapa aku tidak pernah merasa risau atau bagaimana? Karena kan yang ngata-ngatain aku kan ya mereka ngakunya kan normal, punya istri dan lain-lain. Tapi kan bahasanya begitu. Menurutku mereka pelakunya. Ya kan kayak dulu si Terang tuh bahasanya kosakatanya selalu begini. Ya sudah lu di mana sekarang kita ketemu. Itu aja yang dia sampein. Padahal faktanya aku di persidangan tuh waktu itu tiap minggu aku persidangan. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak pernah datang tuh ke persidangan. Si Terang aja itu. Jadi aku anggap ya sudah itu angin lalu aja. Termasuk juga Raffi buat narasi ya, nyerang ini itu segala macam gitu. Ya aku cuman mengimbangin aja gitu, karena dia juga suka berkata kotor, suka ngata-ngatain, ya sudah aku katain balik gitu. Dan ya aku ngerasa awal-awalnya masih aku ada waktu lah untuk nanggepin, tapi lama-lama makin gila gitu si Raffi ini. Jadi akhirnya memang beberapa bulan terakhir aku sudah nggak tanggepin ya, walaupun sekarang akhirnya mereka, oh ya dulu tuh salah satunya yang mereka mermasalahkan masalah uang di pendukungnya Nikita Mirzani, berantem gara-gara uang. Tapi waktu itu nggak lama tiba-tiba juga sama, mereka berantem, si Ani itu berantem sama si siapa gitu waktu itu, sama Bu Jime dan lain-lain masalah uang itu, sampai dikata-katain lontong dan lain-lain itu. Dan akhirnya mereka ya ada sih yang sadar diri kayaknya beberapa orang ya, walaupun yang lainnya nggak ada sadar diri. Ini yang sekarang kan yang lumayan heboh gitu ya, yaitu sekarang perseteruan perseteruan antara Ica Moy sama Mr. Blind gitu ya, yang nagih-nagih hutang. Terus yang pendukungnya bilang mereka nggak nikah, tapi kenapa nagih nafkah gitu-gitulah. Dan itu kan temennya Raffi itu. Dan kayaknya nggak tahu lah ya mereka itu punya malu apa enggak ya, karena kes rumah tangga sampai harus dibahas di Komal gitu. Menurutku sih ngenes ya gitu, menurutku ngenes gitu, kayak gimana ya gitu, bingung gitu, rumah tangga sampai dibahas berkumpul gitu ya, perkara nafkah, perkara hutang piutang dan lain-lain gitu. Dan aku kayak cuman ketawa aja sih sebetulnya lihat case itu. Iya sih, kalau perihal permasalahan rumah tangga sebenarnya ya, untuk aku ini ya, aku tidak pernah mau membuka kepada siapapun walaupun itu kawan dekat. Karena apa? Karena memang yang bisa menyelesaikannya hanya sama pasangan kita gitu. Ibaratnya itu tuh permasalahan 3x4. Hanya boleh ada di dalam tempat atau kamar kita aja gitu. Suami dan istri kalau sampai dibahas di Komal itu kayak wow, luar biasa sekali gitu. Luar biasanya dalam tanda kutip ya. Karena kalau udah dibahas di Komal itu pasti permasalahan yang kecil-kecil maupun sampai yang besar itu pasti kebongkar nantinya.
itu merugikan dua-duanya sebenarnya. Jadi aku nggak pernah mau masuk ke room kayak gitu. Yang perlu diingat Kak Teh, perlu diingat TikTok ini random loh. Kita bisa FYP itu bisa keluar negeri, bahkan bisa seluruh Indonesia, yang mana nanti juga tidak menutup kemungkinan keluarga besar kita melihat gitu. Kadang aku nggak habis pikir sih kalau sampai urusan begitu dibahas di Komal. Jujur aku bingung. Yang aku bingung lagi teman-temannya menanggapi dan tidak mengingatkan. Itu yang lebih aku bingung lagi. Iya, makanya. Nggak usah rumah tangga kami, kadang berkah pertemanan aja kadang ya. Ada salah paham, terus kayak kemarin yang Senses, Bang Senses dan Papi Cuy bilang seperti itu aja. Aku nggak mau perpanjang karena aku takut khawatir nanti nama Kasil lagi yang terbawa gitu. Terus nanti Kasil lagi, bisa aja aku emosi gitu kan. Cuma aku nggak mau nanti Kasil bela-bela gitu. Pasti Kasil kan kalau dengar semua itu nggak terima adiknya dikituin kan gitu. Terus aku nggak mau Kasil seperti itu. Biarinlah. Aku pikir biar Allah aja yang balas. Karena nanti suatu saat nanti akan diketahui dengan sendirinya. Mereka akan sadar. Aku yakin gini kami. Mereka itu kan orang-orang yang sudah usia. Pada dasarnya semua orang itu ada sisi baiknya. Masa iya sih harus seperti itu terus gitu. Aku yakin kenapa mereka tuh tidak mau maksudnya mengapa mereka seperti itu sama Kak Asir, karena tidak mau mengakui kalau memang satu sama lain itu ada perbedaannya, nggak bisa mengerti gitu. Kasil bisa bergabung sama kita aja itu udah syukur alhamdulillah gitu. Iya. Lucu. Ya untuk sekelas Kak Sil yang memang jam terbangnya udah tinggi ya kan, udah famous sebelum di aplikasi ini ya kan, di real itu lebih ini lagi gitu, lebih famous lagi, dengan sangat merendahkan diri, bisa duduk bareng dengan kita yang notabene kita adalah orang biasa lah ya kan. Ya. Basic kita bukan basic hukum juga. Itu tuh udah sangat kayak aduh, terharu ya kan. Setidaknya ngerasa aduh, alhamdulillah lah kita gitu diterima dengan layak di room ini, diperlakukan dengan bagus. Itu tuh udah kayaknya bersyukur banget sih menurut aku. Kalau aku ya, entah Betul. gimana. Kalau aku juga sama kayak kami juga kayak gitu. Jadi gimana tadi mau ngomong? Kalau mau bicara dari hati ke hati itu udah nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi kayak pengen netesin air mata ya kan Leo ya, kalau tahu ya. Perjuangannya ya kan. Dan kita oke. Jadi kita bukannya memuja ya. Enggak, kita tahu batasan apa yang harus kita lakukan terhadap sesama kawan ya. Jadi aku memakai sikap solidaritas ya gitu. Itu di jalan yang aku merasa kita punya pilihan mana pandangan yang baik gitu. Ini Kasil di jalan yang benar-benar lagi fokus. Kalau aku selalu begitu ke Ami. Dulu aku memandang Abilawati, aku kembali lagi ke dia. Kenapa sih pada saat itu kan ada banyak yang salah paham sama aku tentang masalah CMD ini, karena aku pikir mereka CMD ini kan memang fokus ya gitu terhadap keadilan kasus-kasus, selalu mengikuti Kasil gitu, dan aku nggak berpikir yang enggak, dan dia hampir 24 jam juga ada di Komal gitu dan membantu menyuarakan keadilan. Itu kan aku juga melihat Kasil seperti itu. Tapi kalau misalnya salah satu itu dimanfaatkan untuk kepentingan
kepentingan sendiri dan kepentingan pribadi, aku malah ini kayaknya udahlah, aku ambil sikap aja. Aku pusing jadinya gitu. Lalu aku ya udah, berarti memang ini aku udah tahu bagaimana ceritanya. Nggak perlu aku harus ngobrol lagi sama Kak Asil. Enggak, aku nggak pernah ngobrol sama Kak Asil untuk hal-hal yang begini loh, Bes, begini, nggak pernah. Bahkan kita bertemu dan membahas itu semua ada di perkomalan, dan aku baru tahu tentang masalah uang nominal yang dipakai sama, maksudnya yang diberikan Kak Asil itu juga, itu baru tahu di Komal. Aku langsung kaget tuh, gitu. Jadi oh gitu ya. Jadi aku cukup tahu. Nah, jadi aku tambah lagi ngambil sikap kan. Gitu kami. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya sama, aku pun apa ya, kontak aja. Kontak ijo aja aku nggak punya. Kak Sil pun sama nggak punya kontak aku ya kan. Kita hanya kayak ngobrol, bercanda-bercanda, terus ledek-ledekan, ya udah di atas ini. Setelah itu selesai ya kita tidur, masing-masing punya kegiatan. Entah itu aku mengurus anak, Iya. mengurus segala sesuatu tentang sehari-hari, Kak Sil dengan persidangannya. Udah inap di sini, cukup di sini. Iya, betul. Karena aku pakai cara gini kami, cara yang kalian dulu bentuk. Maksudnya kita kan dulu pernah, aku kan bangun, maksudnya aku pernah berada di posisi di atas kasus Vina Cirebon. Aku belajar dari sikapnya Kak Ami, terus dari kakak-kakak yang lain ya. Aku nggak pernah pungkiri dengan ketulusan kalian berkawan gitu, dan aku tidak melupakan kebaikan kalian juga. Jadi kalau di sisi lain, kalau kata kalau Kak Ami kan paling nggak suka berkomunikasi di luar dari itu. Jadi jadi begini maksudnya, ya udah. Aku ikutin di situ, aku liatin, aku perhatikan. Oh iya, benar-benar. Jadi sampai detik ini aku paling nggak suka yang namanya ada grup-grup. Kalaupun sekalinya ada grup, itu kalau untuk nge-share tuh nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada pembahasan untuk mengarah ke membahas ke hal-hal yang menjadinya itu gibah, aku lebih baik keluar gitu. Nah, dulu kan kayak si MD, si Abilawati itu kan suka kasih tahu Kalio jangan bertemu sama siapapun kalau kasus Vina Cirebon ini selesai gitu kan. Nah, itu berarti aku ambil sisi baiknya, berarti dia benar-benar peduli gitu sama kawan, bukan karena dia ada hal-hal yang lain ya. Itu untuk semuanya ya, yang diberitahu sama MD itu untuk semuanya gitu. Dari Karosa, dari Sioyan, gitu kan. Jadi makanya aku di situ ambil ternyata kita berkawan tuh bukan hanya sekedar untuk yang lain gitu, berarti untuk kepedulian dan kekhawatiran itu aku akan hargain, itu aku hormatin gitu. Iya, memang aku nggak suka gitu kalau misalkan membahas yang udah dibahas di Komal terus dibahas untuk kesekian kali di luar Komal. Itu aku bosan loh, serius. Bosan itu kenapa nggak diselesaikan pembicaraan atau diskusi kita itu, udah kita buka di Komal, ya udah tutup juga di Komal. Begitu. Dan aku gini ya, salah satu penyebab aku nggak suka punya kontak kawan-kawan TikTok itu karena aku tidak mau terlalu masuk ke dalam perihal pribadi, satu. Ya, Kedua, nanti akan ada drama-drama yang memang aku nggak mau dengar dan aku nggak mau tahu. Iya. Itu sih, itu dua poin yang sangat aku pegang. Makanya sampai saat ini tuh, ya kan, sampai saat ini aku tidak punya kontak siapapun. Ya, Leo ya. Gak punya kontak siapapun. Aku nggak dianggap, astaga naga. Itu kan beda lagi, beda cerita. Itu bukan hijau tetapi biru. Oke? Poinnya itu ya, that's it. Biru. Emang ada kontak biru kami? Ya ampun, Leo. Ya udah, skip deh.
Bang Awing, udah tidur belum? Itu ada tappingan dari Kak Cini. Oke, aku jelaskan yang ku maksud kontak biru adalah itu untuk perihal share perihal apapun itu terkait isi materi kasus. Ya kan? Ngerti kan? Oh, tele. Oh, Jadi tele. poin-poin yang di share di situ itu perihal isi materi pokok kasus, bukan bergosip. Tapi kan kita punya grupnya di ijo. Mana ada aku punya grup. Dulu loh. Ah, itu mah awal-awal main TikTok ini kan yang kita bicarakan sekarang. Oh, yang sekarang. Iya, nggak ada. Kalau waktu dulu kan membentuk grup ijo itu hanya memang kedekatan, bukan apa? Kedekatan gimana ya? Biasa aja itu karena dulu kan kalau di kasus Vina Cirebon itu hanya kita yang kita tahu, takutnya kan kita ingin tahu siapa jadi yang kumpul di perkomalan kita tidak tahu ya satu sama lain, jadi kita suka ngobrol tentang hati-hati dengan ini gitu, cuma itu doang karena kita juga kan jangankan yang di perkomalan, untuk di grup itu juga kita juga selalu hati-hati ya kan, kami begitu kan. Iya, itu pun bertahan berapa minggu. Ya bertahan berapa minggu, ya memang aku akui karena memang aku bete-nya gitu kalau sudah dicampur aduk dengan tentang masalah percintaan dan perasaan, aku kenapa dimasukin lagi kan gitu. Iya. Jadi belajar dari situ. Masa sih dari situ kita nggak ambil pelajaran kan? Udah paham dari situ walaupun grupnya hanya berapa minggu. Nah, kita selanjutnya kan nggak usah lagi kayak begitu, buat kayak gitu lagi. Jangan sampai Emang berapa masuk minggu? sama. Emang berapa minggu? Enggak, itu lama loh, kami grup itu ada. Enggak, hanya hitungan berapa minggu fokusnya. Tektokannya hanya fokus berapa minggu. Karena Lalu tidak terlalu tektokan terus tiap hari, enggak kan? enggak. Nah, itu maksudku. Nah, untuk sekarang memang aku tidak mau gitu. Walaupun kadang ada yang, ayo masuk sini, ayo masuk ini. Ah, enggak. Waktu Waktu dulu siapa ya yang host laki-laki yang di kasus Vina Cirebon tuh? Bang Siapa? Faktual kamu kan ya? Mister apa sih dulu, Mister apa sih yang Mister apa ya? Lupa ya? iya sama si Koko Cirebon. Nah, itu tuh ada yang ngajak-ngajakin masuk grup, tapi aku nggak mau. Di situ aku nggak mau. Karena apa? Karena udah ada papa di situ kan. Aku bilang, jadi aku hanya dikasih info sama papa ini poinnya ini. Jadi aku pun nggak mau masuk juga. Walaupun di situ tuh ada tante Misyu juga, ya kan? Banyak lah orang-orang lama di situ. Yang sekarang juga bergelut di atau memperjuangkan di kasusnya NM. Emang aku nggak mau. Seru aja ya dulu tuh, kayak seru aja ya. Ya. Iya. Terkadang aku itu di situ makanya Walaupun kita marah-marahan itu karena memang berbeda pendapat, beda argumen, materi pokok kasus ya kan, bukan yang perihal- marah-marah siapa? Yang marah-marahan siapa? Kalau aku merasa nggak ada marah-marah sama kalian loh. bukan kamu, Ai. Oh, maksudnya rusuh di Komal.
Iya iya iya, rusuh di Komal aku tahu. Kan waktu dulu ada yang di Laka Lantas dan ada di 340, ya kan? Heeh. Nah, Heeh. itu kan adunya adu data, adu Iya argumen, materi kasus terus-terusan kayak gitu nggak ada tuh. Kayak serang personal kayak gitu nggak ada. iya Coba kalau sekarang 90% malah saling serang personal sementara materi kasus NM-nya itu teralihkan, iya nggak benar. fokus di Jadi kita nggak hanya fokus. Kalau waktu kita bagaimana caranya kita justru malah ingin fokus terhadap kasus itu ya kami ya gitu kan, kita benar-benar kasihan loh. iya loh. Apa mungkin karena kasusnya berbeda ya? Mungkin ya. Ya karena satu gini kan, kalau yang ini kan public figure, karena ada yang mau dasarnya ya, ya tahu kan kalau cari muka tuh gimana sih kami, Mm-mm. ya public figure, jadi ada sesuatu hal yang gimana ya, nggak ngerti lah. Iya. Kalau ya misalnya kan siapa yang nanti yang akan paling bela gitu, nanti harus diketahui sama Kaniki gitu. Makanya untuk kayak kita nih ya, aku dan Kak Sil bener-bener, kalau Kak Sil kan pure pure banget ya, nggak dibayar pun dia tetap bersama Kaniki. Makanya itu yang dikhawatirkan sama pihak-pihak yang lainnya kalau sampai Kak Sil masuk, karena Kak Sil itu kan orangnya apa adanya. Ya iya, dia kalau pengen pengen bilangnya aku ya bilangnya aku di koma pun dia kayak Iya kayak itu makanya aja. itu yang membuat salah satu orang, maksudnya sebagian orang yang mungkin ada yang pro dan kontra gitu kan. Kalau aku sih malah justru karena memang keluarga besarku juga sebagian ya ada yang kayak Kasil, maksudnya sikapnya gitu ya, tegas, papaku tegas, kakekku, mamaku, jadi nggak kaget. Karena kalau di dunia militer itu pasti ya seperti itu. Apalagi aku lihat. Iya kan? Nggak kaget aku mah. Tapi sopan itu ramah dan tidak sombong itu selalu diterapkan sama keluarga, dan untuk ucapan-ucapan kasar itu juga harus harus jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh dikeluarkan gitu kan. Ya kadang kangen ya dengan masa-masa dulu. Tapi ya sudahlah. Kalau sekarang kayaknya Ya kaku sudah. ya, kaku ya. Ya kami kalau sekarang kayaknya kaku Iya. gitu ya. Kalau aku sih sekarang lebih kayak banyak mendengarkan karena memang aku bukan host yang memang aku banyak mengetahui itu secara aku dalam posisi berkoma, bukan host. Bukan, kalau host kan harus punya tema nih ya kan, setiap harinya harus ada tema dan harus bisa menjelaskan apa yang akan ditanyakan oleh Komal, oleh yang voting. Makanya aku nggak ini. Ya terus gimana aku? Kan aku juga dari dulu kan selalu kami udah kamu buka komal, tapi kan aku nggak bisa bersuara. Ya udah kan kakak juga tahu kalau aku setiap buka komal itu diem 24 jam. Ada Pak Tony, ada Papa Yulka ya kan, yang naik juga semua yang orang-orang penting. Aduh. Makanya sih MD itu kadang-kadang suka 24 jam ada di komal. Nah, kadang ada Kak Rosa, kadang ada Kak Ami ya kan. Gitu. Nah, terus pas saat pindah pindah MD tahu pindah ke kasus dan bersama Kasil, bukan aku mengikuti MD, tidak. Karena aku awalnya mau mau ikutnya Bang Wakanda.
gitu. Oh Bang Wakanda live nih, aku masuk gitu. Ternyata di situ bahas kasus Subang. Nah di situ ada bersama Kasil. Nah udah aku di situ ada MD juga kan. Ya udah aku di situ bersama, aku di bawah. Nah di situ aku akhirnya deket-deket sama Kasil, dan Kasil juga kan dekat sama aku deket sama Kasil juga di awal-awal. Aku yang mendekati Kasil, yang ingin tahu lebih dalam Kasil seperti apa. Setiap ada aku, Kasil juga lama nyapa. Aku akhirnya dinaikin sama Kasil, dan di situ dijadikanlah aku perempuan sendiri, take me out apa take me in ya, itu semuanya cowok-cowok gitu. Terus di situ bercanda-canda lah sama Kasil. Aduh, dalam hati aku gini, Kasil, andai Kasil tahu aku nggak sepintar Kasil, apakah Kasil masih mau berkawan dengan aku? Nggak pede loh, itu proses yang apa? Yang apa? Proses yang menurut aku tuh butuh waktu untuk bisa menyesuaikan bagaimana sih kok seperti ini loh Kasil gitu. Tapi lambat laun akhirnya Kasil memahami gitu kan. Ya aku jadinya udah ya alhamdulillah Kasil bisa tahu bagaimana aku nggak mudah, dan aku juga bisa tahu bagaimana Kasil. Makanya perkawanan itu ya kita harus bisa saling memaklumi, tulus, terus bisa sama-sama kita menerima kekurangan ya gitu sih kalau aku. Jadi jangan misalnya kayak ada yang memprovokator tentang masalah Kasil nih. Banyak yang kayak gitu kami di saat kasus Subang nge-DM aku untuk tentang Kasil. Tapi aku sama pendirian aku. Kalau aku begitu sama kawan juga bukan sama Kasil aja. Sama kawan juga aku harus melihat dari mata kepalaku sendiri. Jadi bukan berarti aku harus diajakin, tidak. Orang ini ngobrol tentang Kasil seperti ini, terus aku harus ngikutin. Oh iya terus aku enggak. Kalau aku melihat dulu dari mata kepalaku sendiri, baru oh begini. Tapi bukan berarti aku musuhin mereka. Ya setidaknya aku kasih tahu dulu. Kalau dia dikasih tahu nggak ngerti, ya udah itu jalan lo. Gitu kami, aku orangnya nggak mudah untuk terprovokasi dan tidak mudah untuk langsung mengiyakan. Malah justru banyak yang enggak kayak Bang Puri kan gitu misalnya, banyak yang salah paham sama Bang Puri. Begini enggak, bukan begitu maksudnya Bang. Kan karena Bang Puri banyak info, jadi makanya mungkin seperti ini gitu. Maafin ya aku nggak bisa banyak ngomong karena aku juga di sini ya, langsung aku skat tuh omongan dia supaya agar tidak panjang ya. Maafin aku ya karena aku di sini juga kurang pengetahuannya gitu kan dasar hukumnya, dan aku cuma penyimak. Jadi selebihnya kita lihat aja dulu Bang ke depannya gimana. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Yang Abang pikirkan juga nggak ada apa-apa. Gitu kalau aku malah bukannya ngajarin ya Bang, bukannya nguruin, tapi ya aku tahu Kasil seperti apa gitu. Gitu sih aku bilangnya. Dan aku nggak menginformasi lagi sama Kasil, nggak aku aduin lagi karena aku takutnya nanti salah paham. Tapi akhirnya Kasil tahu sendiri. Ya kita sih nggak usah kayak gimana ya, sama Kasil itu simpel sih sebenarnya, orangnya santai ya kan. Nggak harus kayak memperlihatkan ini loh apa, Kasil aku tuh begini, aku tuh begitu. Nggak usah kayak begitu pun Kasil udah paham loh, paham betul kita. Jadi Kasil paham betul kita menganggapnya Kasil santai aja gitu, nggak usah kayak terlalu berlebihan. Iya biasa aja. Iya biasa aja sih, nggak usah ribet gitu. Lagian kalau terlalu ribet itu tuh malah kayak ilfil, apalagi aku orangnya gampang ilfilan ya. Iya betul. Dari dulu aku tuh kalau jumpa orang udah ilfil, udah nggak mau aku. Lebih baik aku menarik diri karena memang aku nggak bisa mengungkapkan kayak gue tuh nggak suka loh sama lu tuh, nggak bisa gitu. Ya langsung aja menarik diri udah. Lu mau gimana tuh terserah. Yang penting emang gue nggak masuk, lu nggak masuk ke otak gue tuh nggak masuk.
makanya makanya aku itu kami bagaimana ya, terkadang aku nggak pernah bisa ngelupain orang-orang yang udah pernah membawa aku sampai saat ini gitu. Dan sikapku itu sebenarnya ya ingin ya, maksudnya gimana ya ngomongnya, nggak jadi deh kami, udah gitu aja. Apa? Anjir. Emang kayak di WA aja ngobrolnya suwe. Biarin nih Awi ngedenger kita mual-mual Wi. Dari dulu aja aku punya nomor kami berapa tahun sekian tahun. Chattingan aja itu bisa hanya untuk keperluan dan nggak ada untuk ngobrol. Aku terus terang ya, ngobrol sama kami tuh kayak nggak nyambung gitu. Apa karena gua delay apa lu yang delay? Apa sama-sama? Kocak. Kadang gini, aduh, gue sama-sama delay sama Kak Ami kayaknya bikin kepala gue pusing. Iya Kami, iya, udah iya aja. Males banget, kecuali kan kalau sama Kak Tiwi juga begitu. Iya, udah gitu aja selesai. Tapi bisa dihitung jari kita itu interaksi ya. Iya, paling cuma ada urusan kayak kemarin tuh apa? Lambret kan. Sebenarnya ini mau nggak sih? Kalau nggak mau ya udah bilang nggak mau. PDF paling kirim PDF. Iya. Materi kasus kayak gitu-gitu. Makanya aku bilang kalau nggak mau bilang nggak mau kan gitu ya kan. Ini lambreta bener nih orang. Makanya sangat Ini yang nge-lag aku apa kamu? mungkin Kak Ame. Aku kayaknya. Pembahasan Bang Awing tadi di Komalaku udah masuk ke YouTube. Serius? Lu nggak lihat tappingan apaan? Aku baru paham. Kan Kak Cini bilang gitu. Bang Awing, ku lagi lihat YouTube si Malana kepo. Bang Awing, ku lagi lihat YouTube si Malana kepo. Kenapa Bang Awing nggak jadi ludahi email? Jadi maksudnya ditanya kan sama Hai Sayang, udah ada yang suka kan gitu. Berarti kan Bang Awing ngomongin tentang masalah ngeludah itu emang kapan? Ada di mana? Room siapa? Di sini? Bukan? Ya aku baru dengernya barusan di sini. Awing bicara di sini. Judulnya Naik Pitam, Malana tantang pendukung NM. Malana tantang pendukung NM. Waduh, bahaya tuh. Maksudnya gimana? Coba dari ulang deh. Kak Cininya mana ya? Tidur kali, udah sudah malam di sana. Aku kadang kalau ngelihat tappingan itu susah mencerna loh, Lio. Iya, pusing. Jadi kadang kan singkat ya, makanya aku lebih baik kalau ngobrol itu lebih baik langsung telepon daripada chattingan. Capek ngetik satu. Dan aku kesulitan mencerna dengan bagus kalau dari tappingan. Lebih asik mendengarkan suara langsung ya kan, Leo?
Kamu tuh di mana, Leo? Iya, iya benar. Aku malah Kak, iya kalau tapping bisa banyak makna karena ada intonasi dan nada tinggi. Iya benar, marah, bercanda, benar Kak, benar. Karena nanti kita, Iya, miskomunikasinya di situ nantinya. iya, aku pengen ngomong apa tadi ya? Kamu, Oh iya, aku lebih senang dengar edukasi kami dari dulu daripada misalnya kayak ribut yang sekarang-sekarang ini. Aku nggak tertarik. Kenapa sih? Aku itu jarang jarang record gitu. Eh, karena aku pikir jadi energinya tuh masuk ke aku berat. Aku kadang kalau udah kepikiran itu suka sakit. Aku paling nggak suka kalau kawan digituin, nanti aku jadi nggak kekontrol gitu. Makanya aku membataskan itu. Aku ngeliat dulu nih Kasil. Aku ngeliat dulu nih, oh Kasil bisa. Paling aku bisa mendukung lewat dari sikapku sendiri aja untuk Kasil. Ya dengan caraku. Makanya aku selalu aku bukan sekedar nulis ya. Arti aku yang aku ngomongin tuh, aku bersama Kasil tuh artinya luas. Apapun yang Kasil misalnya perlukan dari aku coba usahakan sebisa dan semampuku gitu. Misalnya kayak kita live bareng, Kasil bete, misalnya aku kawani, kita ngobrol sama-sama bete kan. iya dengan kapasitas masing-masing. Iya. Dan aku pun gini ya, Leo. Aku tuh kalau disenggol orang itu kadang kayak senyum-senyum sendiri aja gitu, karena aku tuh malesan orangnya gitu untuk menanggapi. Ngeladenin karena apa yang dia omongin itu nggak tahu bagaimana kita kami. Iya, Jadi ibarat aku udah bikin apa ya? Contohnya aku udah bikin kata-kata nanti mau buat VT seperti gini. Harga yang harus dibayar untuk bisa bebas yaitu berani untuk tidak disukai. Itu salah satunya. Kalau Anda melihat aku tidak bereaksi dan cuma diam, itu artinya Anda tidak setara. Gitu kalau aku. ya simpelnya not apple to apple gitu. Itu artinya yang kamu bicarakan itu gitu. Iya. Kalau aku udah nggak merespon orang, berarti aku udah nggak peduli dia mau bicara apa tentang aku. Dan gini loh, kalau aku disenggol itu lebih ke mikir apaan sih lu, gua tuh bukan siapa-siapa, nggak usah kali kayak gitu kan, nggak usah lah, apa sih, gua tuh bukan siapa-siapa, nggak penting juga gitu, Iya. udah sih nggak usah lah, biar dikata apa gitu. Malu. Mm-mm. Apalagi nih ya kami. Misalnya contohnya, dia yang bukan siapa-siapa nyenggol Kasil. Ih, lu nggak malu emang? Pendidikan. Aku malah justru mandangnya gini kami. Boleh dong aku maksudnya bersuara ya gitu. Aku berpikir malah gini, lo jauh. Maksudnya gini, Kasil itu kan sekolah dan dia punya gelar militer. Lu siapa? Gitu kan, main seenak menjatuhkan karakter orang. Aduh, Kasil minta makan sama lu kagak? Gitu. Ya bahasa simpelnya gitu. Iya.
Kayak kurang kerjaan banget gitu buat hal kayak gitu tuh. Ini si Awi sama manja enak kali lah ya kalian ngomong dua-dua ya. Iya, Berarti nggak kelihatan lagi, jarang ya? nggak tahu. Iya, aku jarang ngeliat dia. Kita coba tanya Awi. 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 Kayaknya tidur kayaknya. Kayaknya dia mau. Atau aktivitas. Hah? Atau lagi aktivitas, mungkin kan baru pulang tadi kan langsung merepet. Aku pulang dulu ya, nanti aku kembali lagi. Belum ngapa-ngapain kan sempat merepet. Oh iya, dia makan sambil ngunyah sambil merepet ya. Udah kenyangan tidur. Udah biasa itu bang. Aduh. Besok hari Jumat besok ya. Iya. Cimanja emang ya. Berarti kakak besok jadi apa tadi? Jadi apa? Duyung-duyungnya orang di nikahan itu jam berapa berangkat? Aku nggak mau subuh-subuh karena aku nggak mau di make upin sama itu kan. Make up sendiri aja, ntar kalau di make upin kan medok. Kecuali kalau dia ntar bisa mau kita request make upnya jangan terlalu. Tapi kadang kalau kita udah request juga namanya di make upin sama orang. Aku masalahnya gini, sensitif loh muka aku ini nggak bisa Iya. pakai apa ya label-label yang memang aku nggak bisa pakai. Jadi Iya, make up ya, pasang bulu mata aja, pasang sendiri. Oh kakak berarti bukan yang apa sih? Pakai yang bulu mata palsu ya? Enggak, aku yang kecil-kecil itu di satu kayak gitu. Sendiri bisa? Bisa? Dipakai sekarang emang nggak rontok tidur? Enggak. Udah disiapin segala macamnya ini untuk besok. Di gedung? Di gedung mah biasanya jam 8 apa jam 7? Jam 9? Enggak di gedung, lebih ke ini. Enggak, aku jam 8, perginya jam 8. Jadi aku tadi pasang tuh sambil ngedengerin Awi merepet, aku pasang satu. Serius, sampai ada kecolok satu anjir. Terus Bang Kim gimana itu? Bang Kim mana orangnya sekarang? Nggak beli jajanan lagi? Enggak, dia itu liburnya Senin Selasa. Oh, kemarin aku beli yang kolagen yang Bang Kim beli juga kan di minimarket ya kan. Aku belilah. Ternyata ada rasa 8.500. Ternyata ada rasa leci juga kan kami. Aku beli aja kan yang rasa leci kan. Belum minum lagi aku. Kesononya hujan dari tadi. Aku mager banget. Ya, harusnya sih setiap hari itu minum satu. Iya. Kalau aku bukan yang kayak gitu. Aku itu tuh ngikutin siklus. Ya, ngikutin sikim yang kayak gitu. Tapi lama-lama mending yang serbuk. Udah itu dipakein air hangat, lalu Oh iya yang serbuk ya. iya yang serbuk.
Aku persediaan ada 4 itu, 4 apa namanya? Bukan botol, lebih ke apa ya itu namanya? Pokoknya ini mau dipakai buat MTS. Jadi bisa kalau besok mabuk nggak langsung MPLS. ya enggak kan besok pakai seragam. Iya. Ini lihat ngejahitnya di belakang. Oke. Sekarang dipakai. Itu bekas tolong itu jangan sampai kemana-mana. Aku di map mami deh. Nggak di mute itu. Hah? Nggak di mute. Ah ya udah biar aja. Aku nanti pakai aku nggak pakai kutek kali yo. Kenapa? Bagus kan? Bukan kutek, aku mau pakai itu aja. Apa namanya? Kuku apa sih itu namanya? Oh iya iya iya. Iya. Kuku yang ini ya, yang udah tinggal langsung ada nail artnya ya. Yang art, yang nail itu ada itu. Kalau masang di sini aku kena bayar sama kawan 75.000. Iya betul. Aku pasang sendiri. Bisa dipanggil juga itu. Iya memang. Aku pasang sendiri aja, tapi kadang kalau pasang sendiri tuh ya emang beda dengan dipasangin yang dipanggil itu kan ya. Iya. Dia Tiba-tiba tahu. gue tiba-tiba gue lagi makan, mana kok yang kelingking nggak ada kemana? Yang hilang nanti yang kelingking dari manis. Gue takutnya kena ke makanan orang lah, nyampur di mana. Anjir, kemakan orang. Takutnya yang aku takutnya kemakan sama kita sendiri nggak sih? Masa iya sih nggak kerasa? Ya kalau makanannya yang keras-keras nggak kerasa. Aku kan ceritanya kan ikut-ikutan ya kan, dipanggil loh sama kawan, Mak sini ke rumah ngapain? Pas ngelihat dia lagi repot bulan Lebaran kemarin tuh, lu mau pasang diamond nggak di gigi kan gitu. Enggak usah, udah pasang aja, kata dia. Enggak, antar kemakan, aku kan orangnya kan jabra gitu, apalagi kalau makan suka yang lain-lain kan, suka makan yang keras-keras. Udah pasang aja buruan, kata dia. Ya udah aku pasang. Bener Kak Ami, pas aku lihat lah, ini kemana diamond yang ada di gigiku. Botol. Suwe. Kan bener kan tadi malam-malam nempel di ginjal aja. Tapi dia mah masih ada, diamondnya masih komplit kok, aku nggak ada ya. Aku nggak berani. Pasang apa diamond ya? Iya, diamond mah. Aduh, Kak Sil udah sampai mana ya? Aku nunggu kabar. Kabar dari? Iya kan? Pas nunggu, kalau udah sampai kan udah tenang, Leo. Iya. Aku mau nunggu. Dia tadi masuk langsung tapping, masih di kapal gitu kan? Benar nggak? Oh, Kasil, iya. Maksudnya Iya. gitu.
aku juga nungguin hasil, tapi kadang kalau misalnya aku tungguin hasil misalnya jam 2, ya kadang seininya aja sih, nggak spontannya aja. Kalau misalnya aku masih live, kalau udah ngantuk rungkat, ya aku rungkat. Kalau misalnya emang masih bertahan, ya bertahan. Tiba-tiba hasil masuk gitu. Iya kayak tadi kan masuk, masih tahu masih lowbat, terus masih di kapal kayak gitu kan enak. Sambil aku juga kan sambil nggak, kalau kayak gini kan masih bisa ngobrol kan sama Kak Ami, terus ada yang aku lihat yang keluar masuk. Kalau live aku juga belum bisa tidur sambil ngudut di luar. Tapi masih banyak yang lalu lalang ya di situ pukul segini, Leo. Ya karena aku di jalanan kan duduknya. Nggak tahu kenapa. Gimana, Leo? Ada aku di depan rumah, tapi nggak tahu kenapa aku adem aja gitu, kami di luar. Kalau di dalam kan Mau pohon. apa? Yang posisi di bawah pohon. Iya. Takut gua mah ada ulat bulu plek nempel. Ih, anjing. Gatel sebadan-badan. Nih ada lagi Kak Ami, nih Kak Ami. Aku manggil Kak Ami juga ini. Ya itu kan namanya Ami. Kalau aku kan Army, beda. Iya. Udah pulang Kak Ami, udah pulang. Kenapa nggak pakai nama ya Kak Ami nih? Ada akunnya 2, yang satu Ami, yang satu ini cuma username doang. Oh iya yang AMI ya. Iya. Baru pulang Kak. Oh iya. Aku suka perempuan-perempuan yang strong, maksudnya yang hebat, yang tangguh. Aku suka itu. Maksudnya terharu melihat mereka kayak mamaku. Jam segini mah masih ramai lah aku. Kalau udah keluar rumah, pantang pulang kalau belum berhasil ya kan. Itu pun Iya. pulang pasti menuju subuh. Iya. Menuju azan. Aku dulu waktu kerja kami, justru malah berangkatnya jam 5 subuh. Karena kan kalau aku kan di lapangan juga ya. Karena bisa ada di outdoor, ada di indoor juga, ya paling enggak ya kayak misalnya kalau di dalamnya di indoornya tuh kayak di Giant, Tip Top gitu. Terus kalau misalnya di luar itu kita tuh kayak di lapangan. Di lapangan untungnya pagi ya kan, tapi untungnya sekitar jam 9 itu target udah selesai. Lah di situ kita langsung seneng kan. Langsung makan, pulang di jalan arah pulang. Jadi nggak kena terik matahari, enggak. Tarlio ya. Iya. Yeah. Ya Kak Ami, kan kadang kalau berangkat pagi terburu-buru tuh jam 5, sepi kita jalan sendiri naik motor. Make up aku jatuh hampar-hamparan kan di bawah. Ih, harus aku berhenti dulu mungutin. Kadang kalau ingat itu suka sedih. Sedihnya tuh gue harus mungutin ini sendirian.
malam-malam kalau misalnya ada orang jahat aja, ya mungkin selesai di situ. Tapi mikir lagi siapa juga yang mau jahat sama gue, yang mau dicari sama gue, motor. Kalau gue digituin misalnya ya, ketemu orang, lu mau perlu motor, ini lu ambil motor asal jangan ngapa-ngapain gue, baik gue mah kan gitu. Anjir. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai, ya Allah Akbar. Ya, ya kadang yang diperluin kan kita tuh barang masih bisa dicari lagi kami. Kalau kita yang kenapa-napa, anak-anak nungguin di rumah itu. Ya iyalah. Kalau cewek itu banyak pernak-perniknya, anjir. Iya. Ya bersih-bersih dulu deh. Nggak ada lawan lagi buat ngobrol apa. Ini orang-orang yang di bawah mana ya? Kak Kasta udah tidur belum? Ada Kak Kasta ini. Kak Kasta nggak komen, biasanya Kak Kasta komen. Kasri ada nggak? Oh ada Kasri. Aduh, nggak ada lawan ini. Kita ngoceh berdua, guys. Apa sambil nungguin Kasil. Tapi seru juga ya disepelein sama orang-orang yang kita nggak kenal, itu seru loh Leo. Jadi kayak tantangan ya. Iya, kayak ada manis-manisnya gitu. Aku sih bisa, apa sih maksudnya kalau cara-cara buat ngadepin mereka, aku punya cara sendiri kami. Ngelihat kayak model contohnya kayak Kak Sil, begitu aja tuh udah kayak cacing kepanasan loh kami. Makanya aku kadang-kadang ngeliat Kak Sil berbuat baik aja itu di mata mereka seolah-olah kayak salah. Besokannya udah dijadiin piti tantrum, dikatalah sombong. Kak Jesko berbagi koin aja sama kita aja itu salah, padahal itu kan ya suatu hal yang baik loh. Orang baik itu pasti akan ada hasilnya. Ya begitulah. Tapi terkadang kalau Kasil nanya minta pendapat, aku langsung demam. Aku takut salah ngomong. Aku lebih baik ngomong seperti ini di saat Kasil nggak ada. Jadi itu aku bisa menyuarakan suara hatiku. Tapi kan kalau misalnya Kasil, bagaimana sih Leo sebenarnya pendapatmu pas saat kita berkawan lama? Langsung demam kan. Aduh, gue mau Langsung blank semua.
Langsung gue buyar. Duh, takut salah ngomong nih. Oh, berarti maksud lu begitu, Leo? Emang anak kamplang. Kalau mau jawab ya it's okay, be aja. Kayak gitu nanti Salah. takutnya anak saya tang 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 tang. Tapi ini ya apa namanya? Aku gabung di sini kan belum begitu lama ya, beberapa bulan ya Leo ya. Heeh. Udah Kenapa? ngerasa kayak Pak paham betul gitu. Mm-mm. Ya begitulah kami. Susah Paham betulnya susah gimana? dijelasin. Nggak Ya, usah paham. kami, Nah, nggak usah kami, ke Hazel aja. Itu nggak pernah, walaupun aku sedekat itu sama Kak Hazel tentang teleponan paling cuma hanya mendengarkan curhatan Kak Hazel aja. Untuk aku menceritakan kejadian yang ada di Komal itu sulit, maksudnya nggak bakalan bisa aku ceritakan kalau nggak ada di dalam itu gitu. Lebih lebih ke mendingan kita tuh simak dulu aja gitu. Jadi bisa mengerti gitu apa yang dirasakan semuanya gitu kan. Akhirnya tiba-tiba Kak Hazel selama liburnya 2 minggu mencoba masuk ke sini, nyimak. Dia akhirnya emosi juga kan ngedenger, oh begitu gitu katanya, makanya bersuara kan akhirnya. iya aku pun baru ketemu lagi sama Hazal ini. Iya. Aku ketemu Hazal tuh di kasus pernah berkomal di kasus Vina gitu. Cuman ketemu sekali itu punya sekomalnya itu sekali. Entah itu di tahun 2025 apa 2024 ya. Lupa. Cuma sekali doang, ketemu lagi sekarang. Emang waktu di kasus Vina Cirebon ada ya Kak Hazel ya? Aku nggak tahu. Ada pernah komal. Naik di Lupa Komal. di komal. Oh gitu. Lupa komalnya komal siapa. Aku pun komal juga di situ. Pernah ada loh. Sekali doang. Aku lebih banyak kenal sama orang perkomalan itu waktu di komalnya Bang Gae, dan kenal si MD itu di komal Bang Gae loh kami. Kan Kak Ami itu kan jarang buka komal. Sekalinya kami tuh sebenarnya kami itu nggak mau pernah buka komal. Cuman ada sesuatu hal yang menurut kami tuh kayaknya lebih penting, lebih ke komal. Buka komal siapa, kita datang ke tamu, jadi tamu siapa gitu. Mendingan jadi tamu kami, karena kan komal, kalau kita udah menyediakan komal itu kan berjam-jam tuh sampai 24 jam. Itu si Abil itu waktu di komalnya Bang Gae itu banyak orang yang kontra banget sama dia itu kami, ya kan? Leo kamu nge-lag. Oh ya? Tes. Aku yang nge-lag ya. Lanjut. Iya, si Abil itu, si MD itu banyak yang kontra waktu di komalnya Bang Gae. Oh ya iya jelas. Iya, karena kita berpikir kalau si MD itu salah satu pelaku. Ingat nggak? Ingat. Iya, kita berpikir kalau MD itu salah satu pelakunya, ya kan? Menggios. Iya.
Bukan kita berpikir, maksudnya mereka berpikir gitu. Mereka berpikir kalau nah, kalau aku pada saat itu sudut pandangnya, Waalaikumsalam, misi numpang lewat. Iya Bang Gio, silakan. Mau gabung nggak apa-apa, silakan. Aku malah justru berpikir ini anak kayak mahasiswa. Dia mungkin lagi ada belajar gitu kan. Terus kayak seperti atau wartawan. Enggak lah, ada tukang rusuh di atas. Siapa? Nah itu kan kontranya gitu kan. Makanya terus lagi aku nyimak lagi pas saat dia berdebat sama Kak Wafa. Nah itu sekarang Kak Wafa kemana ya? Gak tahu ya kemana dia. Aku ingat banget Lucunya dia tuh. Ya, apa namanya? Penampilannya itu selalu pakai apa? Leo yang di kepala tuh bandana ya? Iya, Bandana. iya bandana. Ada kan itu VT aku yang kami sama Kak Wafa tuh masih ada loh di akun satu. Mana coba nanti. Nantilah kalau aku udah buka akun itu karena Iya, itu kan harus akunnya harus diinin dulu ya. ya 3 bulan harus ada 3 bulan. Aku bener-bener keluar agensi dulu dah. Agensinya susah banget dikeluarinnya. Aku udah confirm ke sana tapi ditolak terus begitu kan, males banget. Apa sih? Sebenarnya aku kalau misalnya mau buat VT-VT kayak Nikita Mirjani ya kan, terus kayak kasus yang lain nyaman di akun satu Kak gitu. Karena akun itu tuh sebenarnya udah FYP kemana aja. Ribuan like dari Pak Yaim Amin yang Ya Imin. Yaimin ya. Terus ada VT Kasil juga ke waktu kasus Subang dan bersuara dengan hal-hal yang soal Polda ya kan, itu ada di situ. Itu FYP luar biasa. Kalau di sini kan akun ini adanya cuma foto-foto AI aku aja. Kalau enggak, kalau FYP pasti kan mereka orang ya kan. Nah, yang lainnya Tijan lihatnya apa nih, siapa sih gitu kan. Kepo dah sama piti-piti apa foto-foto aku kan gitu. Ntar komentar tentang foto-foto aku. Makanya Tapi Leo kamu tuh ini loh bagus-bagus bisa mirip gitu ya. Kalau aku kadang nggak mirip. itu tergantung amal ibadahnya sih kami. Anjay, ini hai kamu Leo. Kue. Ingat waktu kita bertiga koma, aku, kamu dan Kak Sia. Iya. Pas aku muncul, ini nih wanita AI katanya, satu lagi karena aku Siapa yang muncul? Aku apa kami? ada. Ah, Leo kamu enggak, yang Apa? yang muncul yang muncul siapa? Yang muncul aku pakai foto yang AI. Yang Terus kemarin. kata kasih, ini nih dua-dua nih yang emang manusia AI, Leo sama Menir. Si Leo emang hobinya buat AI terus anjir. Kalau kata Kamanja gini, ini orang nggak pernah tidur apa ya katanya. Setiap saat katanya komalan dari jam berapa rungkat. Ntar bikin VT sekitar jam ini ada lagi gitu kan kalau kata Kamanja. Tapi yang paling bagus ada baru 3. Aku tuh ngelihatnya baru 3 yang paling bagus tuh. Satu yang lagi ngopi di kafe itu tuh lagi minum. Ya,
kedua yang rambut pendek ya, yang pirang. Ketiga yang pakai bajunya seksi itu loh yang aku bilang di VT itu. Ini bagus Leo. Nah, baru 3 yang menurut aku. Nggak tahu sampai kapan itu bertahan ya foto-foto itu. Aku kadang juga kayaknya apa sih gue bikin VT-VT begini. Suka ilfil juga. Kadang-kadang suka. Yang di itu loh, yang di tempat itu apa? Latihan berkuda itu bagus juga loh. Yang pakai apa? Aduh, namanya. Iya, yang berkuda itu kan. Mm-mm. Ntar aku ikutin alurnya aja lah, bagaimana. Apa ntar aku sembunyiin semuanya gitu kan. Kadang-kadang mut-mutan juga kami. Kadang-kadang kalau timbul lagi benernya gini, apa sih gue kok PT-nya begini semua kayak alay banget gitu kami. Dihapus. Lebar, Enggak. lebar, Enggak. sayang itu tuh disembunyikan kan bisa. Iya disembunyikan paling kami, nggak dihapus, paling disembunyikan aja. Itu kan buatnya juga kan Iya, tag beberapa kali pasti iya waktu. lama. Waktunya buat kamu nggak ngantuk ya? Kami ngantuk mudahan. Aku mau keliling. Ya udah, kita rungkat. Itu si Awing gimana? Ya kita turunin semua, biar nggak mental kemana-mana. Kita putuskan. Jadi putuskan semua. Siapa Iya, tuh? Oh ya udah, aku putuskan semuanya. Makasih banyak ya semuanya ya kami ya, Bang Awing, Kak Manja. Bilang iya siapa itu? Astaga, bikin kaget aja.